Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal dan ini teman saya Alif Ralamanil Handak dan Ahmad Mubarak. Baik, kami di sini akan menjelaskan perkembangan usul fiqh dari masa ke masa. Usul fiqh adalah ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu usul fiqh selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Ada penambahan bahkan penyempurnaan ilmu usul fiqh pada ijtihad para sahabat sampai dengan para mujtahid setelah sahabat. Terutama pada masa Imam Syafi'i mulai membukukan kitab usul fiqh yang terkenal dengan nama Ar-Risalah. Ini sebagai acuan para ulama fikih berlomba-lomba untuk membukukan pemikiran usul fiqh mulai dari perkara yang diajarkan guru madhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat. Periode Nabi Muhammad SAW, usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu, banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas, maka lahirlah ilmu usul fiqh yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Usul fiqh sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fiqh sebagai metode memecahkan hukum. Kalau ada yang bertanya, dahulu mana usul fiqh dan fikih? Tentu tidak mudah menjawabnya. Pertanyaan demikian sama dengan pertanyaan mengenai mana yang lebih dahulu, ayam dan telur. Mustafa Said Al-Qin memberikan argumentasi bahwa usul fiqh ada sebelum fikih. Alasannya kenapa adalah bahwa usul fiqh merupakan pondasi sedangkan fikih merupakan bangunannya yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu usul fiqh ada mendahului fikih. Kesimpulannya tentu harus ada usul fiqh sebelum adanya fikih. Jawaban demikian benar apabila usul fiqh dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seseorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu yang mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah SAW, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Dia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah prototip atau bentuk dasar usul fiqh yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu usul fiqh. Bentuk-bentuk dasar usul fiqh demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu sholat, sayangnya mereka tidak punya air untuk berwudu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Nah, keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut kepada yang tidak mengulang. Rasulullah SAW bersabda, engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi. Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah SAW menyatakan, bagimu 2 pahala. Nah, dalam kisah di atas, sahabat melakukan ijtihad dalam memecahkan persoalan ketika menemukan air setelah sholat selesai dikerjakan dengan tayamum. Mereka berbeda dengan menyikapi persoalan demikian. Ada yang mengulang sholat dengan wudu dan ada yang tidak. Akhirnya Rasulullah SAW membenarkan hasil ijtihad 2 sahabat tersebut. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasul.
Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, namun demikian juga terhadap usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapat dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada hadis Mu'adz bin Jabal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Mu'adz, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana engkau akan memutuskan persoalan? Yang menjawab, akan saya putuskan berdasarkan kitab Allah, Al-Quran maksudnya. Nabi bertanya, kalau tidak engkau temukan di dalam kitabullah? Ya jawab, akan saya putuskan berdasarkan sunnah Rasul SAW. Nabi bertanya lagi, kalau tidak engkau temukan di dalam sunnah Rasul? Yang menjawab, saya akan berijtihad dengan penalaranku. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Usul fikih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu usul fikih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori usul fikih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusan di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan, maka dapat berijtihad. Periode Sahabi. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW kepada masa Rasulullah SAW. Tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam memecahkan hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ra'yu dalam kurung nalar. Meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagai sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagai telah dimulai pada masa Rasulullah SAW tersendiri. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa kias dan masalah. Penggunaan ra'yu nalar untuk mencari pemecahan hukum dengan kias dilakukan untuk menjawab kasus-kasus yang belum muncul pada masa Rasulullah SAW. Kias dilakukan dengan mencari kasus-kasus baru untuk pemecahan hukum yang sama. Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama 3 quru. Kata quru dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda, polisemi, yaitu suci dan haid. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, dan Utsman mengartikan quru dalam ayat di atas dengan pengertian haid, sedangkan Aisyah, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Umar mengartikannya dengan suci. Itu berarti ada perbedaan mengenai persoalan lafal mustarad atau polisemi. Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, usul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Penukaran pikiran yang dilakukan sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi. Periode mutaqaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak mempermasalahkan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang menghususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad, antara lain Sa'id bin al-Musayyab di Madinah dan Al-Qamah ibnu Al-Qais serta Ibrahim al-Naqi di Irak.
Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama adalah pemalsuan hadis, dan yang kedua perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Pada masa tabi'in dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluaskan ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab. Kondisi budayanya cukup berbeda. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Semakin kompleksnya persoalan hukum yang ketetapannya tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Baik, saya akan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Lutfela Minanda. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa tabi'in, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah. Imam Abu Hanifah dikatakan banyak belajar berbagai ilmu fikih, tafsir, hadis, dan tauhid dari para ulama yang alim. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fikih, beliau belajar pada Hamdan bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rabbah tahun 150 Hijriah dalam kurun 767 Masehi. Dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah Abbasiyah yang kedua, dan dimakamkan di kota Baghdad. Sumber hukum dalam Ittibat Abu Bakar Muhammad Ali Thaib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fikih Abu Hanifah sebagai berikut. Aku Abu Hanifah mengambil kitab Allah bila tidak ditemukan di dalamnya. Aku ambil dari sunnah Rasulnya. Jika aku tidak menemukan pada kitab sunnahnya dan sunnahnya, aku ambil dari pendapat sahabatnya. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Asy-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atta, Sa'id, dan Abu Hanifah, menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad. 2. Imam Malik. Biografi Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Ammar bin Al-Abasyai Al-Arabi Al-Yamniyah. Ibu bernama Aisyah binti Syarik Al-Aziyadah dari kabilah Al-Yamaniyah. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah di kota Madinah dan meninggal tahun 179 Hijriah. Dalam usia 80 tahun, kakeknya bernama Malik yang datang ke Madinah setelah Rasulullah wafat. Sedang kakeknya termasuk golongan tabi'in yang banyak meriwayatkan al-hadis dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Talha, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok ulama terkemuka dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Sumber hukum dalam Al-Ittibat, sistematika sumber hukum atau inbat Imam Malik pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi pada muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagai qadiyah dan kitabnya Al-Mudarrah sebagai berikut. Sesungguhnya manjat imam dari al-hijrah. Pertama, ia mengambil kitabullah. Jika tidak menemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-sunnah. 3. Imam Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dengan nama kecil Muhammad.
Sumber hukum dalam istinbat pola pikir Imam Syafi'i secara garis besar ada di kitab Al-Aum yang menguraikan sebagai berikut. Ilmu itu bertingkah secara berurutan. Pertama-tama ada Al-Quran dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua ijma. Ketika tidak ada dalam Al-Quran As-Sunnah, dan ketika sahabat Nabi, fatwa sahabi, dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka. Keempat, ikhtilaf sahabat Nabi. Kelima, qiyas yang tidak dikiaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. 4. Imam Ahmad bin Hanbal. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164 Hijriah. Sumber hukum istinbat. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah 1. Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat sahabat yang menyalahinya. 2. Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya ikhtilaf dan yang sudah sepakat. 3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada acar, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Apabila tidak ada dalam nas As-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif Ahmad bin Hanbal. Baik, pembahasan yang selanjutnya saya lempar kepada Ahmad Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Periode mutakhirin, generasi para murid imam mazhab. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istiqrar hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya, dan sebelum dibukukan didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam ilmu usul fiqh juga timbul aliran-aliran. Awal perkembangan ilmu fikih diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukaan usul fiqhnya. Ar-Risalah kemudian mujtahid dari masing-masing mazhab sebagai penerus mazhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori mazhabnya, bahwa mereka mempunyai metode usul fiqh sendiri. Perkembangan ini terus terlanjut baik dari golongan ahlu ra'yi sampai golongan ahlu hadis, sampai pada masa ulama mutakhirin. Sebelum mutakallimin adalah sesuai dengan karakteristik penulisannya. Kaum mutakallimin adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Dari ulama Hanafiyah, karya usul fiqh di kalangan Hanafi cukup banyak dikenal dan dirujuk. Adapun ciri khas penulisan mazhab Hanafi dalam mengarang kitab usul adalah persoalan-persoalan hukum yang buruk yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukuman furu tersebut. Semua itu menjadikan dorongan yang motivasi untuk menyusun batasan dan bahasan mengenai dalil-dalil syarak dan syarat-syarat dan metode menggunakan dalil-dalil. Timbullah pemikiran untuk membuat peraturan dalam melakukan ijtihad dan penetapan hukum. Keseluruhan peraturan itu
merupakan kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh para mujtahid dalam mengistinbahkan hukum. Usul fiqh dikenal dengan sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriah. Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fiqh oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Ulama-ulama mutakhirin melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan kedua alim tersebut. Lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya serta menerapkan pada furu fikih. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.